Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara menyederhanakan. Perhatikan contoh pertama yang ada di soal berikut. Setiap menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri, hal yang pertama kita lakukan adalah dengan cara substitusi. Soal di sini X menuju Pi per 2. X menuju Pi per 2, maka X yang ada di soal kita ganti dengan Pi per 2. Baik pada pembilang maupun pada penyebut. Untuk bagian pembilang diperoleh sin 2 kali Pi per 2. Sama dengan sinus Pi, karena ini 2 bagi 2. Cos Pi per 2, itu nilainya 0, sinus Pi nilainya 0. Sehingga hasil akhir adalah 0 per 0. Perlu diketahui, dalam menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri, apabila hasil akhir 0 per 0, maka itu disebut bentuk tak tentu. Maka ada cara lanjutan yang dipergunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri tersebut. Dalam hal ini kita akan membahas cara menyederhanakan. Perhatikan, pada bagian pembilang, sin 2x itu diganti menjadi 2 sin X kali cos X. 2 sin X kali cos X. Maka diperoleh sin 2X diganti dengan 2 sin X kali cos X. Penyebut tetap. Sehingga terdapat faktor yang sama pembilang dengan penyebut, yaitu cosinus X. Maka ini menghasilkan nilai 1. Karena ini tidak mungkin bernilai 0, karena hanya X menuju Pi per 2. Jadi ini menghasilkan 1, maka pada bagian pembilang diperoleh 2 sinus X. 2 sinus X. Setelah disederhanakan dengan cara menghilangkan faktor yang sama, maka nilai X disubstitusi kembali. Sini, 2 kali sin Pi per 2. Sin Pi per 2 nilainya 1. Sehingga 2 kali 1, maka nilai akhir dari limit tersebut adalah 2. Baik, kita akan lanjut pada contoh yang kedua. X menuju Pi per 4, fungsi trigonometri cos 2x per cosinus X kurang sin X. Sama dengan yang pertama tadi, substitusi X sama dengan Pi per 4 ke dalam fungsi trigonometri. Diperoleh cos 2 kali Pi per 4. Ini sama saja dengan cos Pi per 2, yaitu 0. Cos Pi per 4 nilainya 1/2 akar 2 dikurang sin Pi per 4 1/2 akar 2. Pi per 4 kalau dalam satuan derajat adalah 45 derajat. Ini diperkurangkan nilainya 0. Maka diperoleh bentuk 0 per 0. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menyederhanakan dengan menggunakan identitas trigonometri. Cos 2x kita ganti menjadi cos pangkat 2x kurang sin pangkat 2x. Bentuk ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan rumus A pangkat 2 kurang B pangkat 2 sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Maka cos X kita anggap sebagai A, sin X kita anggap sebagai B. Ini kita jabarkan, ini dianggap A pangkat 2 kurang B pangkat 2. A tadi adalah cosinus X, B adalah sin X. Sehingga bisa ditulis menjadi cos X dikurang sin X, yaitu A kurang B, kemudian A tambah B, yaitu cos X tambah sin X. Perhatikan pembilang dan penyebut. Faktor yang sama adalah cos X kurang sin X. Maka ini menghasilkan 1. Maka yang tersisa adalah cos X tambah sin X pada bagian pembilang. Setelah disederhanakan kembali, disubstitusi nilai X menuju Pi per 4. Substitusi ke sini, cos Pi per 4 tambah sin Pi per 4. Cos Pi per 4 nilainya 1/2 akar 2, sin Pi per 4 juga nilainya 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 itu sama dengan akar 2. Karena 1/2 tambah 1/2 itu 1.
1 akar 2. Jadi nilai limitnya sama dengan akar 2. Jadi sebagai kesimpulan, dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri, hal yang pertama kita lakukan adalah substitusi nilai X yang bersesuaian dengan di soal. Apabila diperoleh bentuk 0 per 0, maka boleh dilanjutkan dengan menggunakan identitas trigonometri yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut. Setelah disederhanakan, kemudian disubstitusi kembali. Nilai yang diperoleh itulah nilai limit fungsi trigonometri tersebut. Demikianlah pembahasan soal kali ini. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.